Nah, kalau pembelian tergantung pembelian apa. Kayak tadi saya contoh pembelian kendaraan. Kendaraan itu apa? Kendaraan termasuk apa, Mbak? Kendaraan masuk apa? Halo? Kendaraan masuk apa? Halo? Halo? Dengar? Dengar suara saya? Halo? Oke. Nah, tergantung pembelian sama penjualan apa. Kalau misalnya tadi pembelian kendaraan, berarti kendaraan masuk apa dah? Kendaraan termasuk akun apa? Kendaraan kan debit karena kendaraan itu aktiva. Nah, jadi ketika kita beli kendaraan ya masuknya ke debit. Nah, ketika kita menjual kendaraan berarti ya masuknya kredit. Jadi dilihat itunya aja, akunnya aja. Paham, Mbak? Mbak saat ini, mbak-mbak yang lain paham? Oke, sip. Lanjut ya. Nah, proses posting. Ini proses atau kegiatan memindahkan informasi dari buku jurnal ke akun tadi. Jadi, mencatat tanggal transaksi, menuliskan keterangan singkat, terus menuliskan ini nggak usah apa-apa, sama mencatatkan jumlah rupiah. Jadi tadi dari proses kegiatan memindahkan informasi dari buku jurnal, tadi kan jurnal kan ada transaksi, masya Allah mati lagi. Jurnal kan tadi ada transaksi, banyak kan transaksinya, itu kita pindahkan per akun-akun tadi. Masih ingat kan? Itu mau bikin buku besar tadi, itu namanya proses postingnya. Nah, sekarang daftar saldo. Nah, ini tadi Mbak, dari buku besar kan tadi kita bikinnya per akun, kas sendiri, piutang sendiri, hutang sendiri, beban sendiri, pendapatan sendiri. Nah, itu setelah itu semua tahu kan, habis bikin masing-masing kan tadi di total diselisihkan kan antara debit dan kreditnya, ketemunya berapa. Nah, itu ketemunya berapa itu dimasukkan ke daftar saldo. Jadi perkas, misalnya ini contoh dari latihan soal yang dari modul 1 yang saya bikin di PPT. Kalau misalnya contohnya di halaman 2.8 tadi, kasnya kan ada saldo debit 2.553.000. Ya, kok halaman 2.8, nah itu dimasukkan di sini kas 2.553.000. Nanti misalnya ada piutang berapa, selisihnya antara di buku besar antara debit sama kredit berapa, dimasukkan sini. Terus hutang, misalnya hutang kan kita juga bikin buku besarnya, diselisihkan juga, selisih antara debit sama kredit berapa, itu dimasukkan ke sini, ke kredit. Itu namanya daftar saldo. Nah, kalau daftar saldo atau trial balance ini antara debit dan kredit harus seimbang.
Paham sampai sini? Halo, paham nggak? Tadi dengar nggak saya menjelaskan daftar saldo atau trial balance? Paham? Nah, kalau daftar saldo ini harus imbang antara debit dan kredit. Jadi setelah masing-masing akun, yang akun normalnya di debit dimasukin di debit, yang akun normalnya di kredit dimasukin di kredit. Habis itu dijumlah di total antara debit dan kredit harus balance. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau menjual sesuatu, ya barangnya yang kita jual masuk kredit, dan kasnya yang kita terima masuk debit. Tapi kalau misalnya mereka bayarnya secara kredit, berarti piutang usaha, bukan kas. Oke. Lanjut ya. Nah, ini nggak masalah kok, nggak pakai daftar atau kode rekening. Kan sebenarnya kita ada kode rekening, misalnya kas itu berapa kodenya, itu untuk memudahkan kita ketika kita memindahkan dari misalnya jurnal ke buku besar, setelah itu masuk ke daftar saldo atau trial balance. Nah, ini hubungan antara akun dan laporan keuangan. Akun-akun merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Kalau perubahan modal ekuitas dan prive kan, neraca itu aktiva, utang, ekuitas. Kalau laporan arus kas ini kan ada macam-macamnya, sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, sekarang kita bikin jurnal penyesuaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau jurnal penyesuaian ini agak susah sedikit, harus dipahami. Masih ingat ya metode pencatatan akuntansi cash basis atau accrual basis, berdasarkan kas atau berdasarkan saat transaksi terjadi? Apa bedanya, ingat nggak? Ingat nggak bedanya cash basis sama accrual basis? Ingat nggak? Kalau accrual basis apa? Kalau accrual basis benar ya, kalau cash basis itu catatan transaksi pada saat ada penambahan atau pengurangan kas, pada saat ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Sebenarnya gampangnya itu tadi Mbak Yulis, itu benar ketika biayanya sudah